Ya, Cek. baik ya. Cek. Silakan, Cek, Sir. Mas Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, saya warahmatullahi wabarakatuh. ya salam santun untuk Buya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua kru Wawima TV, terutama Pak Pen. Dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada guru mulia kita Buya Syakur Yasin. Sebuah kehormatan telah memberi saya kesempatan berdialog langsung kepada seseorang yang sangat cerdas dan yang saya hormati, yaitu Buya Syakur Yasin. Jadi gini Buya, dari pengajian kemarin saya nggak sempat bertanya. Mohon maaf Buya. Jadi gini Buya, dari pengajian kemarin saya sangat ingin bertanya tentang pengabdian kita terhadap Tuhan tanpa pamrih. Saya sebagai sosok manusia yang sangat dangkal ilmu mau bertanya sama Buya, bagaimana kita melepaskan pamrih tersebut untuk mengabdi kepada Tuhan, dan apakah bisa dengan sikap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim bisa menebus kesalahan kita dengan adanya pamrih tersebut. Dan caranya dan bagaimana caranya untuk menjadi kekasih Tuhan, sedangkan Tuhan saja saya tidak tahu Buya. Siapa Tuhan itu Buya? Jangan-jangan yang saya duga Tuhan itu bukan Tuhan, karena bagi kepercayaan saya Tuhan itu cuma satu, dari satu kesatuan. Kalau dua berarti satunya palsu Tuhan itu. Kalau tiga berarti dua yang palsu Buya. Dan apakah Tuhan itu cuma gambaran imajinasi otak saya Buya, yang tidak dapat saya bayangkan tetapi dapat dirasakan? Sedangkan rasa bisa dikelola oleh alam bawah sadar kita sendiri Buya. Padahal masih banyak pertanyaan-pertanyaan di otak saya Buya tentang penjelasan Buya yang sangat rasional di pengajian ini. Baik, ya. Tapi mengingat durasi waktu dan mungkin teman-teman lain juga ingin bertanya, saya cukupkan saja pertanyaan saya yang sedikit ini Buya. Dengan rendah hati saya meminta tolong sama Buya untuk diluruskan atau dijawab pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Jadi cukup sekian, saya ucapkan terima kasih banyak kepada guru mulia kita Buya Syakur Yasin dan teman-teman kru Wamima TV. Salah hilap mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dari Banjarmasin. Oh iya. Banjarmasin. Saya bisa menduga kalau lihat dari kopiahnya memang Kalimantanan Ibu ya. Ya, 3 poin saya kira yang disampaikan oleh Mas Syarif ini. Yang pertama, bagaimana melepas pamrih pada Tuhan atas segala amal yang kita sudah lakukan. Kemudian cara menjadi kasih Tuhan, sedangkan Tuhan saja tidak pernah nampak dalam diri kita. Dan yang terakhir, melepas pamrih. Iya, kemudian tentang begini, ketika kita memberikan uang kepada seorang perempuan, dan perempuan itu dengan sadar bahwa pemberian uang ini dibalik itu pasti ada maunya, iya kan? Apa maunya? Ingin menciumnya. Ketika tidak dikasih menciumnya, kecewa nggak yang memberinya? kecewa. Nah, itulah bahwa adanya pamrih ini merupakan satu ganjalan, satu hambatan ya untuk memuluskan cinta itu. Adanya pamrih itu menjadi ganjalan, sesuatu yang sangat tidak elok ketika kita bercinta ada pamrih. Begitu ketahuan, kenapa engkau mencintaiku? Karena engkau ingin jabatan, karena aku lagi jadi sang penguasa. Cinta itu menjadi hambar. Nah, itu. Jadi sifat pamrih itu adalah merusak cita rasa, merusak perasaan kita sendiri. Ya. Ketika engkau memberi sesuatu, tapi ketika saya sadar ada pamrih supaya proyekmu itu lolos, namanya apa? Nyogok atau suap. Korupsi bukan? Korupsi. Nah, itulah jangan sampai terjadi dalam percintaan kita dengan Tuhan.
jangan sampai ada korupsi di dalamnya. Itu pamrih itu adalah salah satu fenomena dari tidak korupsi, ada pamrih, ada tujuan. Ya, apakah di dalam uang di dalam kresek, apakah transfer, apakah dalam koper, ataupun dititipkan kepada siapapun, cara penyuapannya, yang penting adalah tidak mungkin seseorang berbuat sesuatu kecuali ada pamrihnya. Dalam peribahasa ada udang di balik batu. Itu kan peribahasa. Jadi ini menjadi kaidah umum bahwa setiap perbuatan yang dilakukan manusia mesti ada pamrihnya. Itu tidak salah juga. Artinya ada tujuan. Makanya ketika yang berbuat adalah Allah, kita tidak boleh bertanya mengapa Allah berbuat. Tetapi kalau manusia berbuat, kita tanyakan mengapa. Kenapa? Kita pengen tahu pamrihnya apa, tujuannya apa. Kan semacam itu. Jadi kita sendiri sebagai user, ketika ada orang membantu saya dan saya tahu dia ingin sanjungan, maka saya harus pandai menyanjung dia setinggi-tingginya. Kalau perlu saya ngajak orang banyak-banyak suruh bertepuk tangan supaya dia senang, kan gitu, supaya ngasih lagi. Jadi pamrih itu menjadi diakal, itu satu. Kemudian akan tetapi dari sisi yang lain, kita ketika berbuat baik kepada seseorang itu tidak bisa dihindari ada pamrihnya. Pamrih yang tertinggi adalah bahwa semua kebaikan yang kita lakukan kepada siapapun adalah ibtigha mardatillah, liwajhillah, semata-mata karena wajah Allah. Aku menolongmu bukan karena aku melihat kesengsaraanmu. Aku menolongmu bukan melihat kedekatanmu dengan diriku. Aku menolongmu bukan karena kecantikanmu. Aku menolongmu adalah karena wajah Allah semata-mata. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya hidupku dan matiku hanya untuk Allah semuanya. Itu pamrih yang dibenarkan hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Akan tetapi ketika kita berbuat baik menolong Allah, unsuruni ansurkum waskuruni wala takfurun, ketika kita menolong Allah, ini bahasa Al-Qur'annya menolong Allah. Sekarang apa Allah perlu pertolongan kamu? Yang butuh siapa sih? Kita nanya dulu. Begitu kita bicara pamrih dengan Tuhan, yang butuh siapa? Apa memang Allah unsuruni ansurkum, tolonglah aku pasti menolong kamu. Saya mau bertanya, apakah memang Tuhanmu membutuhkan pertolonganmu? Kau perdomak ya, persetan dengan urusan itu. Mana mungkin Allah membutuhkan pertolonganmu? Wa yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah mau akan dimatiin kamu semuanya, dimusnahkan semuanya, wa ya'ti bi khalqin jadid, dan Allah bisa bikin makhluk yang baru lagi. Sejauh itu Allah tidak membutuhkan kamu. Jadi akhirnya yang membutuhkan kita, itu satu poin. Kita yang membutuhkan, bukan Allah membutuhkan kita. Kemudian kebaikan apa yang kau lakukan karena tanganmu berbuat? Saya tanya, siapa yang membuat tanganmu? Kau membela kebenaran Tuhan dengan dialogmu, dengan diskusimu, dengan bahasamu. Siapa yang membuat mulutmu? Kalau kau menyumbang masjid, menyumbang pesantren, menyumbang madrasah, menyumbang orang jompo, siapa yang memberi rezeki kepadamu? Lalu di mana letak kebanggaanmu berbuat baik kepada Tuhan? Kalau semuanya difasilitasi oleh Tuhan, di mana akan munculnya pamrih? Masuk akal enggak? Lah ya, semuanya, mobilnya punya Tuhan, rumahnya punya Tuhan, mata punya Tuhan, tangan punya Tuhan, uang punya Tuhan. Lalu engkau mengatakan berbuat baik kepada Tuhan. Jeruk makan jeruk. itulah yang jadi persoalan, Pak. Siapa namanya? Mas Sarif.
Syarif. Syarif, ya. Ya, Pak Syarif ya. Saya kira seperti itu. Adapun bagaimana Anda menjadi itu, bagaimana melepas pamrih semacam itu. Kemudian yang kedua, menjadi kekasih Allah. Untuk menjadi kekasih Allah itu tidak ada sekolahnya, tidak ada testingnya, nggak ada seleksinya, nggak ada pendaftarannya, nggak ada gurunya. Itu wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah akan memberikan keistimewaan sebagai kekasihnya kepada siapapun yang dikehendakinya. Hari ini dia masih jadi pelacur, besok pagi sudah jadi wali. Hari ini dia masih mabok-mabok, masih merampok, besoknya jadi wali. Tapi yang pakai baju sorban, yang pakai jubah, yang segala macam, tasbih yang diputar-putar tiap hari, nggak pernah jadi wali kok. Iya kan, semakin jauh semakin jauh, karena dia mengklaim dia lebih menentukan dari Tuhan. Kalau tidak gue bela agama Tuhan, siapa lagi yang membela agama Tuhan kalau bukan gue? Ya Allah ya Rabbi, diucapkan semacam itu. Seperti dirinya berjasa membela Tuhan. Saya juga sebagai seorang pengasuh akan sakit hati kalau seandainya ada seorang ustadz di sini yang mengklaim seperti itu. Tanpa aku pesantrennya Buya tidak akan bisa berdiri. Gue tampar loh. Ya iya, itu kan menghina Tuhan setiap hari ya. Nggak terasa semacam itu. Jadi artinya ketika Anda ingin membuat Allah senang, suka kepada Anda, satu ilmunya, Anda harus selalu suka apapun yang menjadi keputusan Allah. Itu ilmunya, menjadi kasih Allah, bahwa ketika Allah ingin supaya suka kepada Anda harus selalu suka apapun yang menjadi keputusan Allah. Dikasih uang banyak, alhamdulillah. Dikasih uang sedikit, alhamdulillah. Nggak dikasih uang, alhamdulillah. Duitnya hilang, alhamdulillah. Nah, ketika Anda selalu senang apapun yang ditentukan oleh Allah, maka dapat dipastikan Allah juga pasti akan senang apapun yang engkau lakukan. Ketika engkau selalu senang apa yang ditentukan, maka Allah selalu senang apapun yang engkau lakukan. Itu saja kaidahnya. Oke, yang ketiga, apalagi itu Tuhan imajinasi. Ya, memang Tuhan imajinasi. Saya kira Tuhan yang ada dalam pikiran kita itu terikat dengan imajinasi kita, kualitas daripada imajinasi kita. Sartre itu mengarang satu buku, seorang filosof Perancis, yaitu Psikologi Imajinasi. Jadi nanti kapan-kapan lah, tidak mesti sekarang ya, kita bicarakan tentang psikologi imajinasi. Ya, jadi pada akhirnya saya ingin mengatakan begini aja lah. Memang Nabi Muhammad itu orangnya satu. Bapaknya namanya Abdullah, istrinya namanya Khadijah, ya kan gitu. Lahirnya di Mekah tahun 571, memang satu. Tetapi Muhammad yang ada dalam pikiran kita berbeda-beda dari satu orang kepada orang yang lain. Tuhan juga sama. Ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tetapi Tuhan dalam imajinasi kita akan berbeda-beda. Kalau Tuhan dalam imajinasi kita itu mempunyai sifat 20, sifat wajibnya 20, mustahil 20, jadi satu, maka Anda adalah Asy'ari. Ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan itu sifatnya tak terbatas, apa saja yang sempurna itu bisa menjadi sifat Tuhan, maka Anda menjadi Mu'tazilah dan sebagainya dan sebagainya. Ketika dalam imajinasi Anda mengatakan bahwa Tuhan Maha Kuasa berbuat apa saja sesuka-suka Dia, ya, surga dan neraka adalah hak prerogatif Tuhan. Allah itu menghukum orang bersalah dan memberi pahala orang yang berbuat baik. Itu adalah kewenangan Allah. Allah bisa saja kedua-duanya diampuni oleh Allah dan sebagainya. Anda jadi murji'ah.
Jadi ada Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Sunnah Ahlussunnah wal Jamaah, Wahabiyah dan sebagainya. Itu kan menunjukkan bahwa Tuhan dalam imajinasi mereka berbeda-beda. Ya, ketika semua yang menentukan adalah Allah, manusia tidak punya hak pilih sama sekali. Maka itu adalah Jabariyah. Ketika Allah tidak intervensi dalam urusan nasib manusia, Allah sebatas menciptakan manusia dan manusia diberikan kebebasan untuk berbuat sendiri, itu namanya Mu'tazilah. Ini konsekuensinya adalah yang satu dan yang lain saling menyesatkan dan saling mengkafirkan. Itu yang terjadi. Nah sekarang Pak Syarif, Tuhan dalam imajinasimu seperti apa? Dia berkuasa mutlak enggak? Atau berdasarkan rekomendasi? Nah, itu persoalannya. Nanti Allah memang menentukan, tetapi ada yang ketentuan yang paten, ada ketentuan yang bisa dirubah. Namanya ada qada mubram, ada qada ghairu mubram. Nah, itu namanya Ahlussunnah wal Jamaah, ada sebagainya. Dan saya ingin melepaskan diri saya, membebaskan diri saya. Saya tidak ikut dengan imajinasi siapapun. Saya akan bergerak dengan kemampuan saya berpikir, berimajinasi. Yang penting bagi saya, apa saja yang namanya mutlak, Tuhan harus mutlak, tidak bisa bersyarat. Kekuasaan Tuhan tidak boleh bersyarat. Terima kasih, kita aja.